Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah subhanahu wa ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita syarah Masail Jahiliyah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dan juga yang disyarah yang akan kita bacakan syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik, sekarang kita lanjutkan pada masalah jahiliyah yang pertama. Sebelumnya sudah kita bacakan muqaddimah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk kepada masalah jahiliyah yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, du'aul awliya'i was-salihin. Masalah jahiliyah yang pertama adalah berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Jadi masalah yang pertama dari masalah-masalah jahiliyah. Innahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'a'illahi wa ibadatihi. Sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah menjadikan orang-orang saleh sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala
fi du'aillahi wa ibadatihi, di dalam berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna as-salihina yuriduna syafa'atahum indallah, yang mereka mengharap atau menginginkan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua alasan. Alasan yang pertama, lidzannihim anna Allah yuhibbu dzalik, mereka menyangka, mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai hal tersebut. Wa anna as-salihina yuhibbunahu, dan juga mereka menyangka bahwa orang-orang saleh itu menyukai hal tersebut juga. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ma la yadurruhum, apa-apa yang tidak bisa memberikan kemudaratan kepada mereka, wala yanfa'uhum, juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'inda Allah, mereka hanya menjadi syafaat, menjadi wasilah kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga beliau membawakan surah Az-Zumar ayat yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wali, sebagai awliya, ma na'buduhum, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penggalan yang pertama para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kita baca pada pagi hari ini. Itulah ucapan mu'allif rahimahullah ta'ala. Masalah yang pertama adalah berdoa kepada orang-orang saleh atau berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Kemudian beliau mengatakan, fal ibadatu haqqullahi jalla wa ala, bahwa ibadah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yajuzu an yu'badu ma'ahu ghairahu ka'inan man kana. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun dia, ya, apapun posisinya, kedudukannya apapun di dunia, tidak boleh kita menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala tempat ibadah.
Ada pun orang-orang jahiliyah, mereka melakukan hal tersebut, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal jahiliyatu aqasu hadzal amr. Mereka membalikan perkara ini. Ya, orang-orang jahiliyah melakukan hal yang sebaliknya, yaitu fataraku ibadatallahi allati khuliqu min ajliha. Mereka meninggalkan peribadatan kepada Allah. Mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hal tersebut tujuan mereka diciptakan. Maka kita tidak boleh mengikuti orang-orang jahiliyah yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa 'abadu ghairallah. Mereka bukan hanya meninggalkan ibadah kepada Allah, bukan hanya enggak mau beribadah kepada Allah, melainkan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Min al-asnam wal ashjar wal ahjar wal jinn wal malaikati wal anbiya was salihin. Mereka beribadah dan menyembah kepada patung-patung, kepada pohon-pohon, pada bebatuan, menyembah jin juga, menyembah para nabi dan juga para orang-orang saleh. Fasarafu al-ibadata li ghairillahi jalla wa ala. Mereka mengalihkan peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang pertama yang harus kita hindari dan juga tidak boleh kita tiru. Faminhum man la ya'budullaha aslan. Sebagian di antara mereka ada orang-orang yang memang tidak menyembah Allah. Seperti orang-orang, siapa yang tidak menyembah kepada Allah? Hah? Ada yang tidak menyembah Allah? Hah? Ada yang tidak menyembah Allah? Ada ya. Siapa contohnya? Seperti di sini disebutkan wahum al-kufar, orang-orang kafir. Di antara orang-orang kafir itu adalah al-mulahidah, seperti orang-orang ateis, wad-dahriyah, dan juga seperti dahriyah itu apa? Dari kata dahr, orang-orang yang menyembah waktu, menyembah waktu, menyembah masa. Dan disebutkan di antara akidahnya orang-orang dahriyah ini adalah mereka mengatakan bahwa alam ini bersifat qadim. Apa artinya qadim? Maksudnya wujud, tidak itu qadim. Apa qadim? Terdahulu, ya. Enggak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara sifat akidah orang-orang dahriyah. Qadim itu kan berarti kekal. Tidak tidak ada dahulunya, tidak ada nanti ujungnya, enggak akan hancur. Ini kan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mereka sematkan kepada alam semesta ini, dunia ini. Ini makanya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man ya'budullaha wa ya'budu ma'ahu ghairahu. Sebagian di antara mereka ada yang menyembah Allah dan juga menyembah selainnya. Ya, tidak memurnikan sesembahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hukmu wahidun. Dan hukumnya sama saja. Yang menyembah Allah dan menyembah selainnya, begitu pula orang-orang yang tidak menyembah Allah sama sekali, hukumnya sama. Ya, sama-sama apa? Kafir. Ya, sama-sama kafir.
فالذي يعبد مع الله غيره كالذي لا يعبد الله أصلا. Orang yang menyembah Allah dan juga menyembah selainnya sama saja dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah sama sekali. Lianna ibadatahu batilatun. Alasannya orang-orang yang menyembah Allah dan menyembah selainnya itu sama saja karena ibadahnya tidak diterima, batal. Karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya konsekuensi dari syirik besar adalah bisa keluar dari agama Islam. Ya, sama saja dia melakukan hal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syirik kecil saja itu bisa menggugurkan amalan yang sedang kita lakukan. Apalagi melakukan syirik besar seperti menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah batu, menyembah pohon, atau menyembah para nabi. Ada yang menyembah para nabi enggak, Pak? Ya, ada. Menyembah orang-orang saleh ada enggak? Banyak, ya. Menyembah orang saleh juga banyak. Nanti akan disebutkan contohnya. Wallahu la yarda bisyirki. Dan ini juga yang harus kita catat, yang kasih garis bawah, bahwa Allah tidak akan pernah ridha dengan kesyirikan. Syirik ini adalah syirik dosa yang paling besar. Ya, nggak boleh kita bermudah-mudahan di dalam perkara ini. Kalau syirik ya syirik. Kalau bisa, kalau ada orang berbuat syirik, kita nggak boleh ada di situ. Apalagi bantu. Nah, ini bantu juga bukan hanya oh ini kan nggak enak sama tetangganya, sama orang tuanya, ataupun yang semisalnya. Lebih nggak enak sama Allah atau sama orang tuanya, ya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perkara-perkara yang boleh kita bertawun dengan orang-orang yang kafir bahkan, tapi ada perkara-perkara prinsip yang tidak boleh kita bermudah-mudahan, tidak boleh kita bertawun, terutama dalam masalah akidah, dalam masalah kesyirikan, dalam masalah kekufuran. Maka ini kita harus merah yang merah, hitam yang hitam. Bukan berarti kita nggak punya perasaan, bukan. Tapi ini konsekuensinya adalah akidah. Wa'idhan, dan juga labudda an yakuna al-'amalu wafiqan lima syara'ahu Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita dilarang berbuat kesyirikan, kita juga diperintahkan untuk mencocokkan atau menyesuaikan amalan kita sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fallah la yaqbalu al-'amal alladhi fihi bid'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan menerima amalan yang terdapat bid'ah di dalamnya. Bukan hanya syirik. Ya, syirik juga sama. Syirik tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadahnya. Begitu pula walaupun dilakukan dengan ikhlas, namun tidak sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini juga tidak diterima. Meskipun dilakukan ikhlas, usai ikhlas melakukan hal ini, tapi tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini juga sama, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama la yaqbalu al-'amal alladhi fihi syirkun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak juga menerima amalan yang terdapat kesyirikan, meskipun sesuai dengan contoh Nabi, meskipun sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi kalau dilakukan amalan tersebut ada kesyirikannya, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, maka ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فأعظم أمور الجاهلية الشرك بالله جل وعلا والابتداع. Ini perlu dicatat juga bahwa perkara jahiliyah yang paling besar, ya, yang paling berbahaya adalah syirikan, syirik pada Allah dan juga melakukan bid'ah.
ya, melakukan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kata Syekh, fabada Syekh rahimahullah bihadhil mas'ah. Maka Syekh memulai kitabnya perkara yang pertama ini karena diannaha akhtaru masail jahiliyah. Kenapa beliau mulai dengan berdoa kepada orang saleh dan para wali? Karena ini masalah jahiliyah yang paling berbahaya. Ya, masalah jahiliyah yang paling berbahaya, yang paling besar dampaknya, yang bisa berdampak kepada keimanan Islam, bisa kufur. Percuma melakukan ibadah-ibadah yang lain, namun masih melakukan apa? Kesyirikan. Nah, kalau tidak ditobati sebelum meninggal dunia, bisa masuk dalam neraka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annaha hiya al-mas'alatu allati bada'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi inkariha. Kemudian alasan yang kedua, kenapa beliau memulai kitabnya dengan masalah jahiliyah? Yang pertama, kesyirikan adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai di dalam berdakwah, memulai di dalam mengingkari pertama kali adalah tentang kesyirikan. Ya, kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Yang di belakang berapa tahun? Yang di belakang. Ya, yang merasa di belakang siapa yang boleh jawab ya? 13 tahun. Biar gak ngantuk. Ya, ini perkara alasan pertama adalah apa? Karena ini yang paling berbahaya, paling mengerikan. Meskipun kelihatannya mungkin tidak langsung berdampak. Ada orang melakukan kesyirikan nggak langsung sakit enggak, atau nggak langsung meninggal dunia. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini yang paling berbahaya, yang paling kita khawatirkan. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut kemudian kita mati, na'udzubillah. Kita bisa masuk ke dalam neraka dan disiksa tanpa ampunan, dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengingkari orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah dahulu adalah perkara kesyirikan ini, berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Wa da'watin nasi ila tarkiha, dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak, menyeru manusia pada saat itu pertama kali adalah tentang kesyirikan untuk ditinggalkan. Ya, selain beliau menjelaskan tentang kesyirikan, doa kepada orang-orang saleh, doa kepada para wali, beliau juga mengajak manusia untuk meninggalkannya. Maka kita harus mencontoh kata beliau, fa ar-rasul awwalu ma bada'a ka ghairihi minar rusul. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lain, mereka memulai dengan hal tersebut. Bil amri bi ikhlasi ibadati, bil amri bi ikhlasi ibadati lillahi jalla wa ala, memerintahkan untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarki ibadati ma siwahu, dan juga meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi fatihatu da'watir rasul. Hadhihi fatihatu da'watir rasul. Ini adalah pembuka dakwahnya para rasul semuanya. Dari rasul yang pertama sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan hal tersebut, mengajak meninggalkan kesyirikan, menjelaskan tentang kesyirikan agar hatinya bersifat. Kalau sudah tidak ada lagi kesyirikan dalam dada kita, mudah kita menerima syariat yang lain, mudah kita melakukan ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Tapi kalau masih ada kesyirikan, susah. Mau dijelaskan terang benderang nggak akan bisa menerima.
karena masih ada kotoran yang bukan kelihatan, tapi dia adalah berkaitan dengan kesyirikan. Lianna hadhihi huwa al-asas alladhi yubna alaihi ghayruhu, karena ini adalah fondasi yang dibangun di atasnya selainnya. Kalau fondasinya sudah rusak, maka apapun yang dibangun, entah itu tiangnya, atapnya, kalau sebuah bangunan, maka dia tidak akan kokoh. Ya, maka perhatikan fondasi, bukan hanya fondasi rumah, tapi fondasi diri kita, fondasi keimanan kita, fondasi keislaman kita. Harus kita perkokoh, Pak. Harus perkuat. Ya, fondasi kita agar tidak mudah goyah, diterjang ombak, diterjang angin fitnah misalkan, atau angin syubhat. Kalau fondasinya sudah kuat, sudah kokoh, nggak akan tergoyahkan dengan apapun fitnah yang melanda. فَإِذَا فَسَدَ الْأَسَاسِ فَلَا فَائِدَةَ مِنَ الْأُمُورِ الْأُخْرَى. Kalau fondasinya sudah rusak, fondasinya sudah roboh, maka nggak ada faedahnya ya perkara-perkara yang lainnya yang dibangun di atas fondasi tersebut. La faidata min as-salati wala min as-siyam wala min al-hajj wala min as-sadaqat wala min sa'iri al-ibadat. Tidak ada faedahnya kalau fondasi sudah rusak. Tidak ada faedah salat, tidak ada faedahnya puasa, tidak ada faedahnya haji, tidak ada faedahnya sedekah, tidak ada juga faedahnya seluruh amalan yang ada yang kita lakukan. Tidak bermanfaat karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dilakukan, ya, meskipun kita wajib melakukan hal tersebut, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana kita ketahui dan tadi juga sudah disinggung oleh Syekh bahwa syarat diterimanya ibadah apa? Harus ikhlas dan juga tadi disebutkan al-mutaba'ah. Kalau berikhlas kemudian masih melakukan, apalagi masih melakukan kesyirikan yang lain, masih menggunakan jimat-jimat, masih menggunakan apa misalnya di rumahnya sesajen dan yang lain sebagainya yang antara bentuk-bentuk kesyirikan, maka ibadahnya yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan jika kana al-aslu fasidan wa tauhidu ma'luman, apabila fondasi itu rusak dan tauhidnya hilang, fala faidata min al-a'malil ukhra, enggak ada manfaatnya amalan-amalan yang lain. Ya, ini pentingnya kita belajar tauhid, belajar akidah, belajar kesyirikan agar kita terhindar dari perkara tersebut dan fondasi kita semakin kokoh. Ya, fondasi kita kuat. Ya, dan yang paling penting juga agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma saja kita melakukan ibadah kalau tidak diterima, kan kasihan. Sudah buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang apa lagi? Ya, buang-buang yang lain, buang mungkin harta kalau bersedekah, kalau haji dan yang lain sebagainya. Kalau masih melakukan kesyirikan, maka hal tersebut percuma saja kita lakukan. Lianna syirka yufsiduha wa yubtiluha. Karena kesyirikan itu bisa merusak dan bisa menghilangkan amalan tersebut. Karena sekali saja kita melakukan syirik besar, amalan yang sesudah kita lakukan hilang. Ya. Sekali melakukan kesyirikan, amalan yang sudah kita lakukan 10 tahun, 20 tahun hilang. Ya, ini yang namanya apa? Yang namanya kerugian yang sempurna. Ya, kalau masih bisa hidup bertahun-tahun lagi untuk melakukan amalan saleh lagi, maka ini adalah sebuah perkara yang belum tentu bisa terjadi. Maka kesyirikan ini adalah perkara yang harus kita waspadai. Wa kanu fil jahiliyati ya'buduna Allah wa ya'buduna asya'a katsira.
Dan orang-orang jahiliyah dahulu mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada sesuatu yang sangat banyak. Tuhan-tuhan mereka banyak. Ya, Tuhan-tuhan mereka apa? Banyak yang mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antaranya disebutkan sesuai dengan judul bab. Wa minha ibadatul awliya was-salihin. Mereka beribadah kepada para wali dan para orang-orang saleh. Mereka beribadah kepada para wali dan kepada orang-orang saleh. Kama hasala liqaumina. Ini catatan penting bahwa awal terjadinya kesyirikan itu adalah berlebihan guru kepada orang-orang saleh, guru kepada orang-orang yang dipandang wali ataupun yang semisalnya, sebagaimana terjadi kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Lama qalu bis-salihin, ketika mereka berlebihan, ketika mereka guru kepada orang-orang saleh. Ada yang tahu nama orang-orang saleh zaman tersebut? Lata Uzama itu mah berhalanya orang Quraisy. Angkat tangan, Pak. Ya, jangan main keroyokannya. Ya, yang bisa angkat tangan, yang mau mencoba, nanti dikasih hadiah. Ya. What? Ada berapa ada? 5. Pak, lupa ya. Kurang 1. Ya, yang lengkap yang 5. Anda mau yang 5? Ulangi. Satu lagi. Ya, susah ya. Ya, yang lain. Ayo biar nggak ngantuk. Ada 5 Pak, nama ya Abu Osama. Ya. Ya, asal itu Abu Osama 5 ya. Wad, Suwa. Ada dalam ayatnya. Yabus, Ya'u, Nasr. Wahnya nggak usah dibaca, itu dan maksudnya. Ya Wad, Suwa, Yabus, Ya'u, Nasr. Ya, jangan dibaca Nasr juga karena itu posisinya di ayatnya adalah fathah, tapi namanya Nasr. Nanti bisa diambil hadiah yang pas setelah hadiah yang bisa. Baik. Ini sebutkan bahwa mereka berlebihan kepada kelima orang itu, dan Wad, Suwa dan seterusnya itu adalah nama orang-orang soleh. Jadi bukan semata-mata nama berhala. Itu adalah nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang soleh ini adalah orang yang rajin ibadah, ibadahnya sangat luar biasa. Kemudian disebutkan wa annahum yataqarrabuna ila Allah. Kemudian wa'abadu quburahum min dunillah. Mereka beribadah menyembah kuburan-kuburan mereka selain Allah Subhanahu wa taala bihujjatin annahum salihun, dengan alasan, dengan hujjah mereka adalah orang saleh. Orang salehnya memang enggak salah. Terkadang banyak orang menyembah orang-orang saleh, tapi orang saleh memang enggak ridho dengan perkara tersebut. Contohnya seperti tadi Wad, Suwa, Ya'uz, Ya'u dan Nasr. Nanti dihafalkan Pak ya, kalau ditanya lagi. Begitu pula orang-orang yang menyembah Nabi Isa misalkan Nabi tidak mungkin ridho dengan perbuatan tersebut. Namun kenyataannya ada yang menyembah orang-orang saleh dan para nabi tersebut. Wa annahum yuqarribuna ila Allah, dan mereka orang-orang zaman kaumnya Nabi Nuh alaihissalam,
mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui Wad, Suwa, Yaghus dan Ya'uq dan Nasr tadi. Wa annahum syufa'a indallah, mereka menjadi syafaat, jadi wasilah mereka. Bahkan awal-awal sebelum mereka menyembahnya itu, sebagian di antara mereka hanya mengenal aja. Sebelum datang zaman penyembahan kepada Wad dan Suwa tadi, mereka ketika futur, ketika sedang malas ibadah, mereka datang ke kuburannya. Ngapain dia datang? Biar mengenang dulu dia adalah orang soleh, dia adalah rajin ibadah, maka dia rajin ibadah. Mengenang aja. Ya. Zaman sekarang masih ada yang mengenang seperti itu, mungkin nggak ke kuburan, ke foto-fotonya mungkin simpan dulu kakek saya rajin ibadah, taruh pajang fotonya dan seterusnya. Dan itu harus berhati-hati, jangan sampai nanti kita menjadi sebab terjadinya kesyirikan. Ya mungkin kita nggak akan menyembah patung foto itu, tapi kita nggak tahu anak cucu kita, generasi yang datang setelah kita, dikhawatirkan terjadi seperti yang terjadi kepada Nabi atau kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dahulu nggak disembah, tapi setelah hilangnya orang-orang yang membuat patung-patung tentang orang soleh tadi, dibisikkan oleh syaitan bahwa dulu nenek moyang kamu menyembah ini, dulu nenek moyang kamu tuh menyembah patung-patung ini. Akhirnya mereka disembah, terjadilah kesyirikan. Bahkan dan mereka juga menyembah orang-orang para wali, orang-orang saleh, dan juga ada yang menyembah malaikat. Ya, ada orang-orang yang menyembah malaikat dari zaman dulu sampai sekarang, modelnya itu mirip-mirip Pak, mirip-mirip sama. Yang menyembah orang soleh dulu, sekarang juga ada yang menyembah orang-orang soleh, menyembah para wali dulu, wali di kalangan mereka, sampai sekarang juga ada. Sampai sekarang ada yang menyembah malaikat ya? Hah? Ada gak Pak? Gak pernah lihat? Ya masih ada. Ya. Di antaranya kemarin pada Bapak masih ingat tahun 2012? Hah? Ya ada, bukan hanya menyembah malaikat, mau kawin sama malaikat, luar biasa. Nggak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia saja. Tapi pengikutnya ada. Wa yaqulun, apa yang mereka katakan kalau ditanya kenapa kamu kok menyembah wali ini, kenapa kamu beribadah kepada orang soleh ini atau malaikat ini, mereka mengatakan mana na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Ya, kami tidak menyembah mereka. Tidak ada orang Muslim yang melakukan kesyirikan. Kalau ditanya kamu menyembah wali ini enggak? Tidak ada yang mengatakan, oh iya saya menyembah wali ini, saya menyembah si fulan. Tidak. Mereka akan mengatakan apa? Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Hanya jadi jembatan kita kepada Allah aja. Biar apa? Biar mereka mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena kata mereka apa? Kita ini kan banyak dosa, nggak pantas untuk apa? Langsung beribadah kepada Allah, nggak pantas langsung minta kepada Allah. Mereka seolah mengumpamakan bahwa Allah itu sama seperti presiden, sama seperti raja yang butuh kalau mau proposalnya ACC lewat menteri itu, lewat mungkin tim suksesnya atau yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada perantara-perantara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoa kepadaku, aku akan jawab. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyariatkan melalui perantara si wali A atau orang soleh B ataupun penghuni kuburan C, tidak pernah. Tapi langsung diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqulun haula syuraka'u lillahi fi rububiyyah. Mereka tidak akan pernah mengatakan bahwa orang-orang yang mereka sembah itu adalah sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya.
pernah mengatakan saya menyembah Allah, saya juga menyembah si fulan ini. Enggak. Mereka akan mengatakan apa? Hum ubadullah yatawassafuna lana indallah. Mereka adalah hamba Allah yang saleh, ahli ibadah. Ya. Yang apa? Yang menyembatani, yang menjadi perantara, yang menjadi penengah bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bagian Allah Subhanahu wa taala, wa yashfa'una lana, dan mereka memberikan syafaat bagi kami, bagi kita semuanya. Tidak ada orang musyrik zaman dahulu, zaman sekarang yang mengatakan saya menyembah patung ini, saya menyembah penghuni kuburan ini. Enggak. Cuma apa? Kalau kita berdoa lewat orang saleh ini, karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqarribuna ila Allah zulfa, dan mereka akan mengatakan bahwa orang-orang saleh dan orang-orang para wali ini mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wala yusammuna amalahum hadza syirkan. Mereka tidak akan pernah menamakan amalan tersebut sebagai amalan kesyirikan. Ya. Mereka tidak akan pernah menamakan amalan tersebut sebagai kesyirikan, karena syaitan zayyana lahum anna hadza laisa bisyirk. Karena syaitan, jadi syaitan ini yang menghias-hiasi, yang membisikkan, yang mengajarkan bahwa perbuatan tersebut bukan kesyirikan. Ya, ini bahayanya Pak. Ya. Kalau kita salah belajar, ya, ini bukan hanya syaitan dalam bentuk jin Pak. Ya. Bisa syaitan dalam bentuk manusia mengatakan bahwa ini bukan syirik. Ini bahkan bisa diingatkan dengan dalil-dalil yang mereka buat-buat, bukan dibuat-buat. Mereka tarik-tarik gitu, bahwasanya ini adalah memang dalil untuk melakukan hal tersebut. Padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita SAW, tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi kita radhiyallahu anhum ajma'in. Wa inna huwa tawassul bis-shalihin wa istishfa'i bis-shalihin. Ini hanya mereka atau syaitan itu menghiasi bahwa perbuatan mereka adalah tawassul dengan orang-orang saleh, ya, menjadi perantara. Karena tadi kita sampaikan bahwa mereka mengatakan bahwa mereka orang kotor, nggak pantas berdoa kepada Allah, nggak pantas minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh yang namanya wasilah, butuh namanya perantara. Wal ibratu laysat bil asma, dan ibrahnya, hakikatnya bukan penamaan-penamaan. Mereka menamakan ini sebagai syafaat bagi kita, tapi yang dilihat adalah al-ibratu bil haqaiq. Yang menjadi acuan, yang menjadi patokan adalah apa? Hakikatnya. Kalau hakikatnya dia melakukan kesyirikan, meskipun dia namakan tauhid, tetap syirik. Meskipun seorang menamakan amalan mereka sunnah, sama. Kalau dia melakukan bid'ah, itu bid'ah. Ya, yang menjadi patokan adalah apa? Hakikatnya. Apakah hakikatnya dia bertauhid? Meskipun dia mungkin tidak menamakan dirinya ahli tauhid, tapi dia melakukan ibadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW misalnya. Sebaliknya orang-orang yang melakukan kesyirikan, meskipun dia tidak mengatakan saya tidak menyembah si fulan, saya tidak menyembah wali fulan, tapi pada hakikatnya dia menyembahnya atau menjadikan orang-orang meninggal itu sebagai wasilah, maka itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahada syirkun wa in sammuhu tasyaffu'an wa taqarruban. Maka ini adalah perbuatan kesyirikan, meskipun mereka menamakan sebagai syafaat atau hanya bertaqarrub saja, hanya menjadikan wasilah saja. Bahwa syirkun li'anna al-asma la yataghayyar al-haqiqah. Karena nama-nama itu, penamaan-penamaan tidak akan bisa merubah apa? Hakikatnya.
dinamakan syafaat, dinamakan taqarrub ataupun yang semisalnya. Tapi kalau hakikatnya sedang melakukan kesyirikan, maka tetap syirik. Nah, tetap syirik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ridha untuk diikutkan, untuk disekutukan dengan seorang siapapun dia, sesoleh apapun dia di dalam peribadatan, tidak boleh. Karena tadi kita sampaikan bahwa ibadah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh diberikan kepada selainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat cemburu. Kapan Allah cemburu? Ketika seorang melakukan yang diharamkan oleh Allah. Perkara yang paling diharamkan oleh Allah adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan ini adalah merupakan perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih daripada mungkin kita anggap misalkan korupsi, atau kemarin ada sidang berjilid-jilid tentang pembunuhan. Syirik lebih besar yang mereka lakukan lebih besar, ya, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahf ayat 110, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Siapa saja yang mengharapkan perjumpaan, yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seorang apapun, dengan siapapun dia atau apapun dia. Waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'budillaha mukhlishan lahud-din, maka sembah Allah dengan mengikhlaskan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh melakukan apa? Harus ikhlas. Tidak boleh menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala sekecil apapun. Waqala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, dan tidaklah kami diperintahkan kecuali untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah katakan dalam surah Al-Ghafir ayat 14, fa'budullaha mukhlishina lahud-din, dan sembahlah Allah dengan ikhlas. Dan ayat-ayat semacam ini sangat banyak sekali para jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ibadatu la tanfa'u illa ma'al ikhlas. Ibadah enggak bermanfaat, enggak ada faedahnya kecuali dengan ikhlas. Wal mutaba'atu li Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kita sampaikan bahwa syarat diterimanya ibadah berarti ada dua. Apa saja? Ikhlas dan juga al-mutaba'ah. Fahadihi a'dhamu masail jahiliyah, maka ini adalah perkara jahiliyah yang paling besar, yang paling berbahaya. Wa hiya ibadatul awliya was-salihin, yaitu orang-orang yang beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh, minal amwati wal ghasibin wal ghaibin wal istighatsatu bihim, dari orang-orang yang mati, orang sudah meninggal dunia, dan orang-orang yang gaib, nggak ada orang wujudnya di depan kita. Ya, kalau kita minta tolong kepada orang yang ada di depan kita nggak masalah. Misalkan ada anak kita, nah tolong ambilkan apa? Minum. Nah, kalau istri kita panggil, beb, tolong ambilkan minum. Boleh. Kalau ada, itu juga namanya apa? Minta tolong. Minta tolong kalau kepada orang yang nggak ada, nggak boleh, meskipun masih hidup. Ya. Kecuali kalau zaman sekarang pakai HP, berarti wujudnya nggak ada, tapi orangnya ada, ngomong sama kita. Tapi kalau kita sebut
sebut misalkan nenek kita, kakek kita yang sudah mati, atau dia nggak ada, dia kita nggak telepon nenek, oke, telepatinya mungkin. Ini termasuk apa? Kesyirikan. Karena dia nggak ada orangnya, ya, meskipun masih hidup, atau memanggil nama gurunya yang ada di luar daerah misalkan ketika dia kesulitan, maka ini termasuk apa? Termasuk kesyirikan. Karena dia nggak mungkin mendengar, nggak mungkin tahu, ya, nggak mungkin bisa menolong kita, dan beristighotsah kepada mereka, kepada orang-orang yang sudah mati, dan juga yang nggak ada itu wal isti'adzatu bihim, dan mereka juga minta tolong kepada mereka, wa talabul hawaij minhum, mereka meminta untuk dihilangkan kegundahannya, kesusahannya. Ini perkara yang apa? Perkara yang mungkin sebagian orang biasa melakukannya. Karena tadi dikiasi oleh syaitan, dijelaskan bahwa oh ini tidak apa-apa, oh ini boleh-boleh saja, oh ini dalilnya ini, padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama alaihi ubadul qubur al-yawm tamaman, kata beliau, sebagaimana orang-orang yang menyembah kepada kuburan zaman sekarang, sama kata beliau Syekh Al-Fauzan, berarti zaman sekarang, di zaman kita nih, karena beliau masih hidup, ya. Mungkin beliau melihat ya di berbagai kuburan-kuburan di sana di Arab Saudi. Tapi kalau kita lihat di negeri kita, masih ada nggak yang seperti ini, Pak? Hah? Siapa yang bilang banyak? Oh, pernah lihat? Hah? Masya, di medsos banyak, ya, Masya Allah. Ya, mereka menyembah kepada kuburan, mereka ada yang sujud, ya kan? Kemudian ada yang bahkan minta. Berbeda antara menjadikan wasilah dengan minta. Ini beda lagi, kan orang minta, wahai wali fulan saya minta ini. Ini udah lebih apa? Lebih parah lagi kesyirikannya. Ya, ada sebagian yang bilang sebagai wasilah, ya Allah, dengan perantara penghuni kuburan ini kabulkanlah doaku, walaupun sama-sama syirik, sama-sama nggak boleh bertawasul kepada hal tersebut yang sudah meninggal dunia. Namun inilah yang terjadi di zaman sekarang, di zaman kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semuanya. Kemudian para jamaah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa kadzalika nafsu syai'an, sebagaimana juga zaman sekarang sama saja haula'il kuburiyun idza nuqishu wa nuhu an ibadatil kubur, apabila mereka didebat, dibantah dan dijelaskan tentang atau dilarang untuk beribadah kepada kuburan, kalau mereka mengatakan nahnu ma na'budul kubur, kami tidak menyembah kubur, ya, kami tidak menyembah apa? Penghuni kuburan, kami tidak menyembah wali fulan dan yang semisalnya. Dia adalah ibadah lillah, karena mereka tahu bahwa ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakin haula wasaitu bainana wa bainallah, akan tetapi orang-orang itu, penghuni kuburan itu, wali itu hanya sebagai penengah, sebagai wasilah baik antara kami dan antara Allah Subhanahu Wa Taala, wa syufa'a'un lana indallah indah, dan sebagai syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hada huwa alladhi anqarahu Allahu 'ala ahli jahiliyah tamam. Padahal inilah yang diingkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah secara sempurna seperti itu ucapan mereka. Kita lihat bagaimana karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus tadi kita sebutkan bahwa apa? Mereka ketika beribadah kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka hanya syafaat saja. Mereka tidak mengatakan saya menyembah patung ini. Mereka hanya apa? Syafaat dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula ayat yang kedua yang kita sebutkan tadi, bahwa
Mereka hanya mengatakan sebagai wasilah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Sama enggak seperti ucapan orang zaman sekarang? Hah? Sama enggak? Gak ada yang berani jawab sekarang. Sama Pak. Enggak ada orang kaum muslimin bahkan yang saudara-saudara kita yang ketika mereka meminta kepada kuburan atau menjadikan penghuni kuburan sebagai wasilah, enggak ada yang mengatakan saya menyembah mayat ini, enggak ada. Mereka hanya mengatakan apa? Kita ini kan orang kotor, mereka orang bersih, biar mereka sampaikan hajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'abaduhum li'annahum yarawna annahum yusharikuna Allah bil khalqi wal rizqi wal ihya wal imata. Mereka tidak menyembah para wali atau yang semisalnya itu karena mereka menganggap Allah memiliki syarikat, memiliki pembantu di dalam apa? Memberi, menciptakan, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Enggak, mereka enggak melakukan hal tersebut. Ya'tarifuna anna hadza lillah. Mereka meyakini, mereka sepakat bahwa ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pencipta hanya Allah, pemberi rezeki hanya Allah, yang menghidupkan hanya Allah, yang mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma 'abaduhum liyuqarribuhum ila Allahi zulfa. Mereka hanya beribadah kepada mereka agar mereka didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Fayaqulun, mereka mengatakan, nahnu ubadun maznubun. Ya, kami adalah hamba yang pendosa. Kami adalah hamba yang kotor, banyak melakukan maksiat. Wa haula'i rijalun salihun lahum ja'un indallah. Adapun mereka yang kita minta tolong ini, yang jadi kita wasilah ini, mereka adalah hamba laki-laki yang saleh, hamba yang saleh yang memiliki posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka. Fanuridu minhum an yatawassatu lana indallah fi qubuli taubatina wa ibadatina. Kami hanya pengen orang ini sebagai wasilah kami di sisi Allah agar mengabulkan taubat kami dan menerima doa-doa atau ibadah kami. Wa hakadza zayyana lahum syayatinul insi wal jin hadzal amr. Dan inilah yang dihiasi oleh syaitan-syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia dalam perkara ini, dirubah menjadi yang dijelaskan syirik oleh syariat menjadi enggak apa-apa. Bahkan ada yang mengatakan ini kita harus begini, kalau enggak begini maka kita seolah-olah enggak pantas di hadapan Allah. Ya, harus kita lakukan ini kata mereka. Ya, dengan dalil, ada yang berdalil dari Al-Quran diambil tentang wasilah, ada juga yang berdalil dengan mimpi-mimpi dan yang semisalnya saya bermimpi bahwa guru saya mengajarkan begini dan begini. Diajarkan kepada mereka tentang tawassul. Wal ajib, dan yang sangat menakjubkan, yang sangat mengherankan, annahum yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Quran, wa yamurruna 'ala hadhihi al-ayat, dan mereka melewati ayat-ayat ini, ayat-ayat tentang tadi yang kita bacakan. Wala yantabihuna laha, namun mereka tidak, kalau bahasa kita enggak memperhatikan ayat-ayat tersebut, hanya lewat saja. Ya, ma'ahada yastamiruna ala ibadatil qubur, mereka membaca Al-Quran, mereka melewati ayat-ayat tentang larangan bertawassul kepada orang-orang yang sudah mati tadi, namun mereka tetap bertawassul, melakukan ibadah-ibadah mereka. Wahiyya min fi'il jahiliyah, dan ini termasuk perbuatan jahiliyah. Wa hadza li'annahum lam ya'rifu ma kanat 'alaihi al-jahiliyah. Bisa saja karena mereka enggak tahu bahwa itu termasuk perkara-perkara jahiliyah yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, enggak tahu dia.
Makanya penting kita belajar, penting kita mengetahui apa perkara-perkara jahiliyah yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lam ya'rifu anna hadza min umuril jahiliyah. Mereka juga tidak tahu bahwa perkara tersebutlah perkara jahiliyah. Ada natijatu al-jahl bi umuri al-jahiliyah. Dan ini adalah hasil dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu tentang perkara-perkara jahiliyah. Para jemaah, perkara pertama yang dapat kita baca pada kesempatan kali ini yaitu kaitan dengan larangan berdoa kepada orang-orang saleh, kepada para wali, atau menjadikan mereka sebagai wasilah, sebagai perantara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga sedikit bermanfaat yang bisa menjadi timbangan hasanah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa kita amalkan, bisa kita terhindar dari apa yang dilarang oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pertanyaan bagus. Ada yang mengatakan kalau bukan karena pertolongan dokter ini pasti dia tak tertolong, atau ucapan semisal ini hukumnya syirik besar atau syirik kecil. Yang pertama dulu, ini ucapan yang tidak boleh, tidak boleh diucapkan. Kalau enggak karena dokter, mati dia. Padahal walaupun dia enggak ke dokter juga bisa bikin mati. Bisa sehat juga bisa. Kalau enggak, apalagi penjual obat ya, itu sangat luar biasa. Penjual obat itu pintar ya, iklan. Ini kalau enggak minum obat ini bisa bahaya. Enggak boleh. Yang benar adalah apa? Kalau bukan karena Allah, kemudian pertolongan dokter, jadi harus diperbaiki bahasanya. Pakai dan juga nggak boleh, Pak. Ya, kalau bukan karena Allah dan dokter ini bisa mati, ini juga nggak boleh. Yang benar adalah apa? Kalau bukan karena Allah, kemudian, dan itu ada jeda kalau pakai kemudian pertolongan dokter A, kemudian meminum habatus sauda misalnya, kemudian dibekal dan yang semisalnya bisa mati. Supaya tidak harus diperbaiki bahasanya. Itu dibahas dalam kitab Tauhid, bahwa ucapan semisal tersebut bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, mungkin maksudnya bagus sebenarnya. Dia hanya ingin mengatakan bahwasanya dokter ini adalah yang hebat. Ya, dokter ini sangat luar biasa direkomendasikan. Dia ingin menjelaskan bagaimana kehebatan ilmu dokter tersebut sebenarnya. Kalau ditanya, gak mungkin dia akan mengatakan bahwa dokter itu yang menghidupkan dia, gak mungkin. Tapi ini adalah bahasanya yang sama. Dan ini bisa terjerumus ke dalam minimal syirik kecil, minimal. Ya, laula Allah wal fulan, dalam bahasa dalam kitabnya itu, maka ini bisa terjerumus, Allah bisa termasuk syirik kecil. Tapi jangan dibiasakan. Ini Pak Ustaz cuma syirik kecil juga syirik, Pak. Ya. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar Allah mengampuni dosa-dosa syirik atau bid'ah yang kita lakukan, sedang kita tidak tahu atau tidak sadar atau tidak sengaja bahwa amalan yang kita lakukan tersebut amalan yang syirik atau bid'ah? Yang pertama, sebelum ke pertanyaan, ini juga pentingnya kita belajar. Ya, pentingnya kita belajar mana syirik, mana yang bid'ah, agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang tidak kita ketahui. Bahkan Nabi SAW berlindung dari dosa syirik, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Bahaya.
kita, namun terkadang ya mungkin karena kekurangan ilmu atau karena salah disampaikan dan yang semisalnya. Adapun bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni, yaitu dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik juga bisa diampuni oleh Allah asal bertobat di dunia. Ya, bertobat dengan taubatan nasuha. Yang namanya taubatan nasuha tidak mengulangi lagi. Jangan sekarang bertobat, besok ke kuburan lagi minta sama penghuni kuburan. Sekarang bertobat, besok ke dukun minta jimat, misalkan. Makanya dinamakan dengan tobat apa? Tobat sambal namanya. Nanti makan sambal kepedesan. Buat saya nggak makan sambal lagi, besok beli bakso lagi pakai sambal yang banyak. Itu namanya apa? Jadi yang namanya taubatan nasuha, semua dosa insya Allah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil, dosa besar, syirik kecil, syirik besar. Namun dilakukan sebelum mati. Yang tidak diampuni oleh Allah adalah kalau membawa dosa syirik ketika mati belum ditaubati. Soalnya Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, ditaubati ya, Pak ya. Meskipun kadang kita nggak tahu, tapi terus belajar. Tapi terkadang memangnya kita luput dari sebuah ilmu, maka kita juga bertobat dari yang tidak kita ketahui. Dengan terus senantiasa belajar, mempelajari ilmu-ilmu tentang apa itu syirik, apa itu bid'ah, dan juga apa itu sunnah dan apa itu tauhid. Assalamualaikum Pak Ustaz, kapan kita disunahkan melakukan sholat gaib untuk jenazah? Kita lakukan sholat gaib Allah ketika kita yakin belum ada yang mensolati. Karena yang namanya sholat jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mensolati, sudah gugur bagi yang lain. Dahulu Nabi SAW sholat gaib kepada Najasyi. Najasyi tinggal di mana? Habasa. Apa nama negaranya sekarang? Ya. Jadi Ethiopia ya, Ethiopia. Di situ Najasyi mungkin sendirian ya Muslim pada saat itu, sehingga Nabi SAW mengetahui bahwa dia belum disolatkan. Maka disolatkan sholat gaib. Ya. Itu hukum asalnya demikian. Karena kalau di suatu daerah, suatu kampung nggak ada yang mensolatkan jenazah, semua kampung itu berdosa. Jadi jangan main perasaan. Oh si fulan ini dulu begini dan begini, jangan disolati. Kalau dia Muslim, kewajiban kita mensolati dia. Apalagi zaman 2019 yang kalau milih ini nggak disolat. Masalah urusan politik menjadi agama luar biasa. Jadi pada zaman kalau yakin mayat tersebut belum ada yang mensolati, maka disyariatkan untuk sholat gaib. Kemudian yang terakhir, ya, apabila seorang melakukan amalan seperti infak, sedekah diniatkan agar digunakan dalam urusan dunianya, maka apakah hal ini termasuk dia ikhlas dalam amal pada Allah? Yang pertama, ketika sedekah dan infaknya ikhlas dulu. Yang baru nanti mungkin berdoa, bertawassul dengan infaknya itu, ya apa? Urusan dunia yang dimudahkan. Jangan semata-mata karena urusan dunia. Kalau urusan dunia percuma sedekah.
Apa yang didapat? Cuma ucapan terima kasih Om. Ya. Jazakallahu khair Mas. Kalau nggak ikhlas, kalau hanya urusan dunia yang diharapkan sedikit, Pak. Pertama yang harus kita niatkan adalah ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kalau pengen urusan dunia dengan kita bersedekah juga itu akan dimudahkan urusan kita, Pak. Tanpa kita harus niatkan, ya. Karena sedekah itu juga bisa Pak, bisa mempermudah rezeki, bisa mempermudah urusan kita tanpa kita harus niatkan. Apalagi kita mau berdoa sebagaimana dilakukan oleh 3 orang yang terpuruk dalam goa, berdoa dengan amalan soleh. Jadi ini adalah di antara tawasul yang disyariatkan, bertawasul dengan amalan soleh. Ya Allah, kalau saya ikhlas memberikan nafkah kepada istri saya, murahkanlah istri saya. Berdoa di tengah malam. Ya Allah, kalau saya ikhlas atau dengan saya sebutkan saya pernah melakukan berinfak di masnan, misalkan sejumlah sekian, doa kabulkanlah doa saya, mudahkanlah urusan saya. Boleh. Itu bukan berarti tidak ikhlas, akan tapi itu cara bertawasul yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berinfak dan bersedekah pertama kali harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali mengharapkan dunia yang sangat sedikit, sangat kecil yang kita dapatkan dibandingkan dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini semoga sedikit bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.